Presiden Prabowo senang jalan-jalan ke luar negeri. senang jalan-jalan ke luar negeri Saudara-saudara, saat rakyat lagi sulit. Energy crisis caused by the war in Iran and the Diplomasi Pak Prabowo Subianto ke luar negeri itu hanya sekedar pepesan kosong. yang mau jadi presiden, selamat. Memastikan ekonomi Indonesia Sebenarnya negara lain justru lagi sibuk gitu ya, buat ngedeketin. Situasi yang sangat sulit ini, Bapak Presiden juga punya pemikiran. Guys, di medsos ada banyak yang bilang Presiden Prabowo senang jalan-jalan ke luar negeri saat rakyat lagi sulit. Bahkan di dalam satu media ini itu ditulis pepesan kosong diplomasi. Wow. Dan aku lihat guys, berita di barat, harga BBM di Amerika, di Eropa itu udah meledak karena konflik di Timur Tengah. Dan Pak Prabowo tentu aja dia sadar, kalau dia cuma duduk manis di Jakarta, Indonesia bakal antri bensin seperti tahun 98. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Jadi hari ini kita bakal lihat apa yang terjadi di dunia, di Indonesia juga, gimana opini netizen, dan apakah benar-benar Pak Prabowo cuma senang jalan-jalan ke luar negeri. Atau ada hal lain yang kita nggak tahu. Siap guys? Let's go! Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kalian tahu nggak per hari ini harga minyak dunia udah tembus angka apa ya? Angka itu bikin para menteri keuangan di seluruh dunia ngeri. Dan di barat orang juga mulai pusing mau kerja pakai mobil karena bensin mahal. Yuk kita lihat apa yang terjadi di Amerika misalnya. Well, gas prices, as you know, are moving higher every day. At the pump, drivers are feeling it too. Texas is up about $1 a gallon. Ya guys, ada masalah dengan harga BBM. Yuk kita lihat Eropa. Hundreds of trucks, tractors have blocked roads as part of a nationwide protest over the cost of fuel. Ya, harga minyak di Eropa naik juga ya. Yuk lihat India. to India, which is facing a worsening energy crisis caused by the war in Iran and the effective closure of the Strait of Hormuz. Jadi guys, ada masalah dengan harga minyak di seluruh dunia. Dan kalau Indonesia, menurutku guys, Indonesia masih relatif tenang. Baru ini Pak Prabowo kunjungi Jepang dan Korsel, bawa pulang investasi 575 triliun. Dan yang penting ada juga komitmen kerjasama energi, komitmen jangka panjang. Pak Prabowo Subianto ngapain sih keluar negeri mulu? Pak Prabowo hobi jalan-jalan ya? Atau cuma sekedar ingin jadi sosialita internasional? Banyak banget ya yang bilang kayak gitu. Akhir-akhir ini juga termasuk adalah majalah Tempo. Majalah Tempo bahkan mengatakan diplomasi Pak Prabowo Subianto keluar negeri itu hanya sekedar pepesan kosong. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan juga. Ada aja ya, selalu digoreng. Nggak media dalam negeri, nggak tokoh dalam negeri. Aduh, tapi ya nggak apa-apa sih. Presiden Prabowo kemarin baru pulang dari Jepang dan Korea. Udah jelas-jelas disampaikan itu adalah kunjungan kenegaraan dan juga agenda untuk kerjasama antar negara baik Jepang ataupun Korea. Guys, aku sering lihat berita di Eropa, di Amerika. Di Eropa misalnya, mereka sering rapat di Brussel. Tapi hasil nyata itu nggak ada. Di Indonesia aku lihat ada sosok pragmatis. Beliau tahu Indonesia nggak bisa sendirian. Tentu harus kunjungi negara-negara lain. Karena di saat yang sama, sebenarnya negara lain justru lagi sibuk gitu ya, buat ngedeketin kita, Indonesia. Karena kita lihat dunia hari ini tuh memang lagi nggak stabil gitu. Harga energi naik, rantai pasok juga. Semoga sukses, semoga berhasil. Situasi yang sangat sulit ini, Bapak Presiden juga punya pemikiran untuk mesejahterakan rakyatnya. Biar tenang, biar damai, makanya BBM tidak dinaikkan. Alhamdulillah, negara Indonesia adalah negara top number one yang tidak menaikkan BBM saat suasana yang sangat genting seperti ini. Presiden Prabowo is the best, mantap.
Hal-hal sederhana seperti ini kawan-kawan ya seharusnya tidak perlu dipertanyakan karena itu saya kira adalah pengetahuan dasar ketika kita belajar PPKN ketika SMP. Yang mana manfaat dari diplomasi itu banyak sekali. Di antaranya adalah memperkuat hubungan bilateral ataupun multilateral. Salah satunya Pak Prabowo Subianto berdiplomasi seperti ini itu untuk memperkuat geoekonomi di kancah internasional. Jadi saya ini confident, nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap, nggak ada. Ya. Indonesia cerah. Di saat banyak negara susah. Tidak, kalau ini nggak usah tepuk tangan. Karena saudara-saudara, Anda tahu sekarang keluar gitu. Ada itu juga. Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas loh. Jadi guys, tentu aja Indonesia butuh sekutu, butuh supply, dan itu harus dikejar sampai ke ujung dunia. Diplomasi itu enggak tentang pamer foto, itu tentang survival, tentang bertahan hidup. Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai, tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan, lebih besar sama dengan 5,5%. Pak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Dan satu lagi guys, Presiden Prabowo usianya udah 74 tahun ya. Bagi orang biasa terbang dari Jakarta ke Tokyo, lalu ke Seoul, itu capeknya minta ampun. Jet lag-nya luar biasa. Dan itu pekerjaan dia, memastikan ekonomi Indonesia nggak ambruk gara-gara krisis energi global itu. Jadi berdiri di sini saudara-saudara, jangan anggap ini pekerjaan yang enak. Yang mau jadi presiden, selamat. Bener-bener, aku udah terlanjur. Jadi aku harus kerja keras sekarang ini. Nggak ada libur saya. Sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau kemana? Saudara-saudara, negara mana yang tidak perang sekarang? Kasih tahu. Ya, Indonesia salah satu yang paling diminati. Oke, kesimpulannya guys, terkadang kita terlalu fokus pada debu di sepatu seseorang dan kita lupa sejauh mana sepatu itu udah melangkah untuk kita. Presiden sedang melakukan tugas berat dan hasilnya mungkin gak langsung semua orang bisa rasakan di kantong hari ini. Tapi yuk kita lihat, mungkin soon semua orang itu syukuri saat dunia gelap karena krisis. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.